Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab, hampir tidak ada bagian dalam perjalanan kehidupan Yesus yang diuraikan lebih rinci daripada 3 atau 4 hari di sekitar peristiwa penyalibannya. Inilah masa yang mencatat, katakanlah, peristiwa yang paling menggoncang dunia. Mulai dari perjamuan malam, kemudian berdoa di Getsemani, kemudian dia ditangkap, kemudian pengadilan, penganiayaan, perjalanan menuju Golgota, penyaliban, kematian Yesus disalib, penguburannya, kemudian kubur Yesus dijaga super ketat, dan kemudian kebangkitan Yesus dari kubur. Semua peristiwa ini terjadi mulai dari hari Kamis malam sampai Minggu pagi menurut bahasa kita sekarang. Saudaraku, dari semua peristiwa itu tidak ada satupun bagian yang tidak punya saksi mata. Mungkin itulah sebabnya kenapa bagian ini merupakan bagian yang paling rinci dicatat oleh Alkitab. Karena sumber informasinya pasti banyak. Secara khusus tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari kubur, Alkitab mencatat bahwa kubur itu dijaga dengan super ketat oleh pasukan Romawi atas permintaan Mahkamah Agama Yahudi. Kita patut menduga bahwa pasukan itu atau prajurit itu adalah pasukan terpilih. Dan pasti salah satu penyebab mereka dipilih adalah karena mereka adalah orang-orang yang dipercayai. Mereka punya integritas yang tinggi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para prajurit terpilih itulah yang justru pertama-tama menyaksikan secara langsung ketika malaikat Tuhan datang ke kubur Yesus, lalu terjadi gempa bumi yang hebat. Kemudian malaikat Tuhan itu menggulingkan penutup kubur itu. Dan bisa jadi mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus keluar dari kubur itu. Sebab mereka jugalah yang kemudian melaporkan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Di sini justru menariknya bahwa saksi mata pertama peristiwa kebangkitan Yesus bukan murid-murid Yesus, tetapi para serdadu terpilih Romawi itu. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan merekalah juga yang menjadi bagian dalam pembunuhan Yesus. Tapi merekalah yang justru pertama kali melihat fakta peristiwa ajaib kebangkitan Yesus. Setelah semua itu terjadi, barulah murid Yesus datang. Mungkin gempa bumi sudah berhenti. Yang dilihat oleh murid-murid Yesus adalah pintu kubur sudah terbuka. Sebab penutup kubur itu sudah terguling. Dan kubur sudah kosong. Tetapi di situ ada malaikat Tuhan, utusan Tuhan, juru bicara Tuhan, yang kemudian menjelaskan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit, sebagaimana sudah pernah dikatakannya kepada murid-muridnya. Tapi perhatikanlah saudaraku, perhatikan kata-kata malaikat Tuhan itu. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kata-kata itu hanya disampaikan oleh malaikat Tuhan
kepada murid-murid itu ketika mereka datang mencari Yesus. Tetapi tidak dikatakan kepada para prajurit Romawi yang kendati pun mereka sudah lebih dulu berada di situ menjaga kubur itu, dan mereka justru yang pertama kali melihat fakta ajaib itu. Justru kita membaca dalam Alkitab, para prajurit itu justru dibiarkan ketakutan. Jadi perhatikanlah. Hanya orang yang mau mencari Yesus dan percaya kepadanya yang akan mendengar perkataan Tuhan. Janganlah kamu takut. Jangan takut terhadap kematian. Yesus mati untuk mematikan kuasa kematian. Kubur bukan akhir segalanya. Yesus sudah bangkit. Dengan demikian, setiap orang yang mencari Yesus dan percaya kepadanya akan mengalami hal yang sama, yaitu bangkit dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi mereka yang menolak Yesus, mereka yang menentang Yesus, mereka yang membunuhnya, mereka yang tidak percaya kepadanya, akan dibiarkan tetap dalam ketakutan. Itu setimpal. Mereka dibiarkan ketakutan selamanya. Setelah Yesus bangkit, kamu di pihak mana?